jumpa lagi Oma Opa yang ada di rumah. Terima kasih buat kebersamaan yang Oma Opa luangkan waktu bagi kami untuk bisa beribadah bersama-sama dengan Oma Opa yang ada di rumah. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Lebih khusus bagi Oma Opa yang ada di rumah untuk bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan dan kami akan memulai ibadah kami pada siang hari ini. Hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Amin. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan
Oma Opa, berjumpa lagi bersama saya di dalam kasih Tuhan. Saya sangat senang bisa melayani Oma Opa hari ini. Saya sangat senang bisa berjumpa dengan Oma Opa walaupun tidak secara fisik. Mungkin Oma Opa ada sebagian di rumah. Bahkan saat ini tidak diizinkan untuk datang beribadah karena ditakutkan masa pandemi ini. Tapi saya percaya kasih Tuhan tidak akan pernah hilang dari setiap kehidupan kita. Amin, Oma Opa. Jadi perlu Oma Opa dan saya bersama-sama yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah jauh daripada kita. Tuhan tidak pernah lupa akan kita. Dia Allah yang penuh kasih, Dia adalah kasih yang sejati, selalu mengasihi kita sepanjang umur hidup kita. Amin, Oma Opa. Dan hari ini Oma Opa kita belajar dari kitab Amsal. Mungkin Oma Opa sering mendengar ayat ini, Amsal 17 ayat yang ke-22. Berkata demikian, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi ayat ini berkata hati yang gembira. Hati gembira itu tidak dipengaruhi oleh keadaan, tidak dipengaruhi oleh usia. Jadi hati yang gembira itu adalah sebuah pilihan. Mari Oma Opa, saat ini kita harus memilih untuk menjaga hati kita. Supaya apa? Supaya hidup kita itu menjadi tetap kuat dan semangat. Hati yang gembira itu obat yang manjur. Di fisik yang lemah penuh dengan kekurangan. Di saat fisik mulai berkurang penuh dengan permasalahan demi permasalahan. Tapi saya percaya kalau kita, Oma Opa dan saya menjaga hati untuk selalu bergembira, memilih hati kita untuk bersukacita di dalam Tuhan, maka itu akan berubah menjadi obat yang manjur. Yang dulu sering dikatakan kalau usia lebih senior, usia senja dengan kata lain, pasti penuh dengan kekurangan. Di sini ada sebuah pengharapan yang baru, yaitu hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bukan hati yang gembira pada orang muda, hati yang gembira pada anak-anak, hati yang gembira pada orang yang gagah perkasa. Tidak. Di sini cuma dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi ada sebuah pilihan dalam hidup kita, Oma Opa. Hari ini kita harus memilih hati yang gembira. Kita tidak boleh patah semangat. Oh, karena aku sudah mulai ditinggalkan anak-anakku. Oh, aku dilupakan sama anak-anakku. Aku dilupakan sama cucu-cucuku. Aku dilupakan sama orang-orang yang aku kasih karena aku sudah senja, aku sudah tua. Tidak, jangan seperti itu. Tetap semangat, tetap bersukacita, maka hidup kita akan menjadi kuat. Nah, tetap semangat. Ya Oma Opa, jangan mengeluh, jangan gelisah, karena Tuhan melihat hati. Hati yang gembira itu akan berubah menjadi obat yang manjur. Segala kelemahan kita, segala kekurangan kita, segala sesuatu yang mulai tidak seperti dulu lagi, Tuhan itu akan menjadi obat yang memulihkan kita menjadi kuat dan semangat lagi. Ya Oma Opa, jangan patah semangat, jangan berputus asa, jangan berpikiran negatif. Apapun keadaan kita harus memilih hati kita supaya tetap bergembira. Memang susah. Saya sering menghadapi Oma Opa yang gelisah, yang marah, yang berputus asa, yang selalu mengatakan kata-kata negatif.
tidak ada pengharapan, tidak ada lagi pemulihan. Aku ditinggalkan. Kalau aku sekarang harus bergantung sama siapa? Banyak anak Tuhan yang lupa kalau ada sebuah obat yang manjur. Banyak dari kita, wah, kalau aku kuat harus minum obat ini, obat ini, obat ini. Teman ngasih, rekan atau kerabat ngasih resep, oh ini yang bagus. Kemudian rekan yang satu ngasih resep lagi, oh ini yang bagus supaya kita kuat, supaya kita sehat, hidup kita sehat. Minum ini, minum itu, minum ini. Kita nggak karu-karuan jadinya. Akhirnya banyak orang yang akan banyak orang yang mengalami autoimun. Wah, jadi malah bermasalah organ tubuh kita. Yang benar adalah kita harus bersukacita, harus bergembira. Apapun keadaannya, kita harus memilih tetap bersukacita. Maka apa yang menjadi kelemahan kita akan dipulihkan karena hati kita itu bergembira. Amin. Yang kedua, di Amsal 18 ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi dalam kitab bahasa Indonesia sehari-hari berkata gini, lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Nah, yang tadi hati harus bergembira. Yang kedua, kita harus jaga perkataan kita. Untuk kita mau kuat, untuk kita mau sehat, untuk kita tetap semangat, itu bukan karena kita masih muda atau kita masih punya tenaga, tidak. Untuk kita mendapatkan semua itu, yang pertama kita harus memilih, yaitu hati kita bergembira. Yang kedua, harus memilih kata-kata kita. Kalau tiap hari kita mengatakan, aduh aku sakit ini, aku sakit itu, aku mengalami ini, mengalami itu, maka terjadilah sesuai dengan perkataan kita. Di sini dikatakan dalam kitab Amsal 18 ayat 21, dalam bahasa sehari-hari, lidah mempunyai kuasa. Jadi perkataan kita itu mempunyai kuasa. Selain kita menjaga hati kita bergembira, kita harus memperkatakan yang positif terhadap hidup kita. Jangan pesimis. Jangan selalu mengatakan, oh nggak mungkin, nggak mungkin. Pasti tidak akan terjadi. Tapi kalau gini, oh aku bisa, oh aku bisa, oh aku semangat, oh aku kuat. Nah, dalam survei membuktikan ada sebuah dokter yang terkenal di Amerika. Dia dokter kanker. Banyak yang pasien-pasiennya sudah mendapati kanker stadium 4. Istilahnya kanker yang paling ganas. Dan menurut prediksi dokter, itu usianya kira-kira 3 bulan, 6 bulan, setahun paling lama. Tapi dokter ini selalu berkata, saya tahu, waktu dokter ini diwawancarai, dia berkata gini, saya tahu orang-orang yang mengalami pemulihan, kesembuhan, dan orang-orang yang akan meninggal. Wah, waktu diwawancarai, reporter ini jadi penasaran. Maksudnya, dokter tahu kapan pasien ini meninggal. Jadi dokter punya penglihatan, punya indera keenam, atau memiliki penerawangan. Dokter itu bilang tidak. Tapi saya tahu dari hatinya. Waktu saya berkata kepada pasien itu, masih semangat? Masih punya harapan hidup 100 tahun lagi ya? Nah, kalau pasien itu berkata, nggak mungkin dok. Nggak mungkin. Gimana aku bisa hidup 100 tahun lagi? Orang dokter semua hasilnya menuliskan bahwa usia saya tinggal 6 bulan.
Usia saya tinggal 1 tahun. Usia saya bahkan tinggal berapa bulan, berapa minggu aja. Bagaimana mungkin saya hidup 100 tahun? Waktu pasien berkata itu, dia tahu bahwa pasien ini sedang patah semangat. Kata-katanya selalu tidak menyemangatin hidupnya. Sehingga dokter berkata, ya sesuai yang dikatakan hasil analisa, itu akan terjadi dalam hidupnya, dia akan meninggal. Waktu analisa berkata 6 bulan lagi, dia pasti 6 bulan lagi meninggal. Tetapi kalau ada pasien saya berkata, gimana keadaanmu? Baik-baik, hidup 100 tahun lagi ya? Iya dok, amin. Iya dok, saya pasti bisa. Iya dok, saya pasti kuat, saya sanggup. Maka 90% pasien ini sembuh. Bayangkan, dari hati yang percaya, hati yang punya semangat, dan perkataan yang positif, merubah keadaan. Walaupun hasil analisanya itu berkata, wah, susah untuk sembuh, susah untuk pulih. Udah stadium 4. Tetapi dengan hati yang penuh semangat, hati yang gembira, itu justru menjadi obat yang manjur, obat yang canggih, obat yang kuat untuk menyembuhkan hidup kita. Jadi jangan patah semangat. Ya Oma Opa, saya yakin dan percaya kalau Oma Opa mulai sukacita nih, mulai semangat nih, dan mulai mengubah kata-katanya menjadi lebih baik, maka Oma Opa akan mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Amin. Mari kita tetap semangat. Oma Opa harus semangat, saya juga semangat. Maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Amin. Oma Opa, yuk kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur hari ini kami boleh belajar dari sebagian firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menguatkan kami, menguatkan kita semua. Biarlah firman-Mu itu terjadi dalam kehidupan kami. Terutama untuk para Oma Opa, para senior. Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hati yang penuh sukacita. Tuhan ubahkan hidupnya, berikan semangat yang baru, supaya dari mulutnya keluar kata puji-pujian, kata pengagungan akan Tuhan. Dan Tuhan pulihkan, Tuhan membuat Oma Opa memiliki kekuatan yang baru. Seperti Raja Wali yang lebih kuat lagi, dapat sanggup terbang lebih tinggi lagi. Tuhan berkati Oma Opa. Apapun keadaannya sekarang, Tuhan hiburkan. Biar dari hati yang gembira itu dapat menguatkan hidupnya, dapat menyembuhkan segala kelemahan tubuhnya. Dan Oma Opa akan melihat mujizat Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Ayo Opa Oma, sekarang kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat Tuhan. Opa Oma yang saya kasihi, sekarang terima, bawa dan nikmatilah berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, kita pasti diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa Opa Oma, minggu depan jam 2 siang kita ketemu lagi dalam ibadah lansia atau pioner online. Tuhan Yesus memberkati.